Oke, kali ini kita akan belajar settingan awal atau settingan dasar sebelum kita mulai menggambar di AutoCAD. Jadi sebelum mulai saya informasikan di sini saya memakai AutoCAD 2017 for Mac. Mungkin tampilannya agak sedikit berbeda dari yang kalian pakai di Windows. Nanti bisa disesuaikan, tapi pada dasarnya semua perintah atau tampilan pembuatan garis, dimensi itu sama saja. Oke, sebelum kita mulai menggambar, biasanya kita harus men-setting layer dulu. Jadi itu caranya, kalian bisa ketik LA lalu di enter atau spasi, akan muncul bar seperti ini. Ini sudah ada layer 0. Ini akan kita tambah buat layer. Di Windows bisa kalian cari mungkin di bagian atas ada nanti gambarnya seperti ini ya, new layer, bisa kalian klik. Nah, itu kalian bisa kasih nama, coba kita kasih nama dinding dulu, dinding. Oke, warnanya bisa kalian pilih, gantung pengen warna apa. Sini saya pilih cyan. Untuk ketebalan garis untuk dinding biasanya saya pakai 18 atau 20 mili. Ini kita set 18 saja. Nah, untuk ketebalan garis nanti catatannya mungkin saya kasih lewat WA group saja, karena banyak penyesuaian di sana supaya kalian punya catatan juga. Lalu ini model garisnya, jenis garisnya kita pakai continue saja. Begitu juga nanti bisa kalian tambah seperlunya. Mungkin ada fondasi lagi, fondasi dan yang lain-lain. Kalau saya pribadi biasanya kalau layer cuma pakai angka aja, 0, 1, lalu ada 2. Yang dibedakan cuma di warna dan di ketebalan garis, kira-kira seperti itu. Oke, layer sudah kita buat, kita setting. Sekarang kita akan belajar buat garis. Buat garis itu bisa kalian lihat kalau di toolbar ini dia line, komannya line. Kalau kita buat lewat keyboard itu bisa kalian ketik L enter atau spasi. Kalian klik satu sisi kiri. Nah, ini ortonya masih mati, bisa kita hidupkan. Orto dihidupkan berarti sekarang arah garis yang kalian buat hanya bisa naik, turun, kanan, kiri. Jadi coba kita buat arah ke kanan. Tadi udah kita klik satu sisi, sekarang klik satu sisi lain. Klik, kalau udah kalian spasi atau enter. Berarti sudah jadi garis lurus horizontal. Sekarang coba kita buat garis lurus dengan panjang 5 meter. Nah, yang perlu kalian perhatikan lagi dalam menggambar, kemarin sudah saya kasih latihan, mungkin kalian sudah sedikit mempelajari. Untuk menggambar, kita menggambar di AutoCAD adalah menggambar bidang dengan ukuran bidang tersebut yang sebenarnya. Jadi ada pilihan di sini, kalian bisa gambar dengan satuan milimeter, sentimeter, atau meter. Yang penting semua selama menggambar, misalnya kalian milih pakai satuan milimeter dari awal sampai akhir,
semua ukurannya harus milimeter. Kalau saya kebetulan di sini sudah terbiasa pakai satuan milimeter. Jadi dengan ukuran 5 meter kita ketik di sini, kita ketik L, enter, klik di sini, kita ketik 5 meter. 5 meter saya rubah jadi milimeter, jadinya 5000 milimeter. Untuk garis yang ini terlalu panjang, dia bisa kalian pakai komennya zoom out, dia set, enter, A, enter, jadi semuanya kelihatan yang kalian gambar. Kita pindahkan di atas dulu. Oke, ini udah ada garis sepanjang 5 meter, garis horizontal. Nah sekarang selain membuat garis, kita akan belajar membuat persegi. Untuk membuat persegi bisa kalian pakai perintah lain juga. Coba kita buat persegi dengan ukuran 1 meter kali 1 meter. Ini bisa kalian ketik 1000, ke sini lagi 1000, lalu sini 1000, ini 1000. Udah jadi persegi dengan ukuran 1 kali 1. Bisa kalian pakai juga polyline. Polyline itu bisa kalian ketik PL, enter. Caranya sama kayak tadi, ketik 1000, ketik 1000. Ini bisa kalian klik yang di sebelah kiri, lalu kalian kembalikan kursornya ke sebelah kanan, nanti ada muncul tanda silang seperti ini. Tinggal kalian klik, sudah di sana dia garisnya sudah pasti pas ukuran 1 meter, lalu tinggal dihubungkan yang terakhir. Oke, ini udah jadi juga persegi. Bedanya dengan pakai line tadi, kalau line tadi garisnya masih dia terpisah-pisah seperti ini. Kalau kalian blok ya masih pisah-pisah dia. Kalau pakai polyline, ini garisnya menjadi satu dia. Yang mana kamu blok, dia pasti ke blok semua. Karena dia jadi satu kesatuan. Nah, untuk yang tadi pakai line ini bisa aja kalian satukan. Itu caranya dengan kalian blok semua, ketik J, kita join dia, enter. Dia akan jadi satu. Kira-kira seperti itu. Lalu kita akan buat garis miring. Coba kita buat garis miring dengan kemiringan 45 derajat. Kalau saya terbiasa menggunakan X-line. X-line, enter, XL. Lalu kalian klik kanan di mouse kalian. Pilih Angel. Kalian ketik 45. Enter. Jadi garisnya sudah jadi seperti itu. Ini kita pindahkan dulu. Kalau untuk memindahkan objek, kalian bisa dengan cara klik objeknya, lalu ketik move, M, enter, klik lagi objeknya, bisa ditarik ke bawah, ke samping, ke atas, atau kalian ortonya kalian matikan, ini bisa ke segala arah kalian bawa. Ini kita bawa di bawah dulu. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Ini sudah jadi satu garis yang dengan sudut kemiringan 45 derajat. Kita buat segitiga di sini. Caranya, ini kalian blok. Kita akan buat kopian garis ini di sebelah kanan. Itu dengan cara kita mirror garisnya. Jadi garis yang panjang ini kalian blok, ketik MI, itu mirror, enter. Kalian klik di pas di as ini. Kalau as dia biasanya tandanya segitiga. Klik di sini. Bisa kalian arahkan ke bawah atau ke atas. Ini untuk lebih, ini kita hidupkan dulu ortonya. Untuk di Windows, mode orto ini bisa kalian hidupkan, matikan dengan cara memencet F8. Lalu sini saya klik aja. Jadi
mirrornya kita akan ke sebelah kanan, jadi untuk garis mirrornya kamu bawa ke atas atau ke bawah, bebas ke bawah boleh, ke atas boleh. Lalu klik lagi sekali, klik. Kalau sudah kelihatan dia objeknya termirror, enter atau spasi. Jadi udah ada dua garis di sini yang membentuk segitiga. Sedangkan ini masih ada garis panjang. Jadi ini akan kita potong. Ada dua cara. Yang ini kita akan pakai suruhan fillet dulu. F, enter. Kamu klik garis yang akan kamu satukan atau dipotong di bagian ini. Lalu klik lagi sekali di bagian ini. Nah, itu dia terpotong yang lebihnya tadi. Bisa juga kalian pakai suruhan trim. Itu kita potong. Jadi yang akan kita potong kan sampai garis ini. Bisa kalian klik dulu sampai di mana garis itu akan dipotong. Misalnya kita potong sampai sini, ini kalian klik dulu. Lalu klik kanan di mouse kalian atau pencet spasi boleh. Kalau udah, tinggal diklik di bagian yang akan kalian potong. Ini potong. Oke, sudah jadi bangun segitiga seperti ini. Nah, untuk membuat bangun lingkaran bisa kalian klik di sini. Ini circle atau kalian ketik C. C itu bisa, lalu kalian tentukan jari-jarinya berapa. Misalnya jari-jarinya 500. Jadi diameternya dia 1000 ini otomatis. Dan yang lainnya kalian bisa lihat di sini. Untuk lain ada yang membuat 3 bentuk garis seperti ini, garis melengkung atau garis tidak beraturan. Coba kita klik ini, SP line. Ini bisa kalian matikan dulu ortonya. Ini biasanya kalau saya lebih sering pakai SP line untuk mengikuti gambar-gambar ukiran biasanya. Ada fotonya, kita ikutin dengan SP line. Nah, itu seperti itu. Setelah kita belajar ini, nanti kurang lebihnya kalian bisa mencari tutorial yang lebih lengkap di YouTube mungkin, atau di searching buat Google. Nah, bangun ruang sudah. Sekarang kita akan setting untuk memberikan keterangan dimensi dari garis yang sudah kita buat tadi. Untuk settingan dimensi kalian bisa ketik D, enter. Nah, di sini belum ada. Udah ada dimensi standar. Kita akan buat dimensi baru. Jadi klik aja new. Kalau nanti ada di sana di Windows new dimension, kalian buat aja. Jadi ini kita pakai skala 1/100-nya, 1/100. Start width-nya kita pakai standar. Kalau itu udah bawaannya biasanya kita pakai dari sana aja, continue. Untuk primary unitnya kita pakai desimal, cuma kita pakai nggak ada komanya. Oke, lalu di sini kita ke teks kita pakai, kalau 1/100 itu teksnya kita pakai 350 dia. Bisa kalian coba. Lalu di sini model garisnya kita pakai architectural ini aja. Untuk size-nya kita pakai, kalau 1/100 itu 150. Lalu ini juga, ini garis baseline-nya kita nolkan aja. Ini garis variasi yang ke atas kita pakai sama 150. Bisa kalian di sini, ini nambah dia yang samping tadi. Lalu ini kita pakai 150 juga.
Ini tambahannya dia ada ke atas, ini kita nolkan aja. Oke, kalau color kita sesuaikan, kita pakai layar aja, nanti kita buat layar dimensi. Teks stylenya bisa kalian pilih di sini. Standarnya mungkin pakai Arial. Oke, di apply aja dia. Jadi bisa kalian pilih di sini, kita pakai Time New Roman atau apa. Oke, kita oke sekarang. Jadi kita udah punya dimensi 1:100. Untuk kalian pakai ini bisa kalian klik di sana set current, atau kalau di Windows ada toolbar di dimension ini, bisa kalian lihat di sana dimension, nanti kelihatan di sana bisa ada pilihannya dimensi apa aja yang sudah kalian buat di sana, bisa dipilih. Tadi kita udah pilih yang 1:100, coba kita munculkan di garis yang sudah kita buat. Jadi suruhannya itu kita ketik DLI, enter, klik satu sisi, klik lagi di sisi lain, kalian tarik ke atas ke bawah. Jadi ini dia 5000 di 5 meter, itu untuk dimensi. Oke, kalau untuk menghapus kalian bisa pakai cara di blok dulu bidangnya, lalu ketik E, kita hapus, enter. Atau bisa langsung kalian blok, kalian pencet delete, bisa juga. Dimensi udah. Nah sekarang yang tidak kalah penting juga, sebelum kita gambar bidang kertas yang akan kita pakai nanti saat ngeprint. Biasanya di sini kita pakai A3 aja. Jadi A3 itu ukurannya 42 kali 29,7 cm. Karena kita di sini tadi kita menggambar menggunakan satuan mili, jadi satuan mili dan skalanya 1:100, 42 cm itu berarti kita pakai polyline aja, PL 42 cm. Kalau kita rubah jadi mili itu 420 mili, karena kita pakai skala 1:100, jadi dikalikan 100 lagi, jadi 420 dikali 100 jadi 42.000. Lalu ini kurang besar, kita enter aja dulu. Jadi ini dia, kita ulang, 42.000 dikali 297 kali 100, 29.700. Kita bawa sini. Jadi ini sudah punya kalian settingan kertas A3 dengan nanti kalian pakai skala 1:100. Nanti saya akan kasih kalian contoh cover, bisa kalian ikuti itu ukurannya. Yang jelas kalian udah tahu di sini kalau kalian pakai A4 nanti disesuaikan dengan ukuran kertas A4 juga. Di sini nanti untuk skala bisa kalian, misalnya kita ngeprintnya berdasarkan layout yang di sini, ini yang kita rubah nanti. Ini kan skala 1:100, Pak, kita copy dulu. Untuk mengcopy
garis atau bidang, kalian bisa dengan suruhan kita blok ini dulu, lalu ketik CO, copy, enter, lalu kalian klik di mana aja boleh, klik, lalu kita bawa kemana bidang itu akan kalian taruh, copy, klik lagi sekali, kalau udah enter, kalau belum lagi kamu klik lagi berapa mau di copy. Jadi ini udah ada dua bidang, 1 banding 100. Misalnya kita buat lagi 1 banding 50 gitu misalnya. Bisa kalian scale ini SC, lalu kalian tarik kemana aja boleh, kalian ketik 0,5, kalian enter. Jadi ini kita punya ukuran kertas A3 dengan skala 1 banding 50. Begitu juga nanti kalau kamu pakai, misalnya buat ada gambar yang dibuat di skala 1 banding 20, sama caranya nanti di scale pakai 0,2, itu seterusnya. Untuk model crop dan kita nanti pertemuan selanjutnya mungkin kita masuk ke gambar denah dulu. Untuk pertemuan sekarang di kesempatan kali ini mungkin sampai di sini dulu biar nggak terlalu panjang videonya. Kalian bisa coba-coba sendiri nanti. Selebihnya nanti kita akan diskusi lewat WA group. Oke, untuk kali ini sekian dulu. Terima kasih.